Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan surat Al-Baqarah ayat 21, 22, 31, 32 dan 33 ketika Allah mengajarkan nama-nama dalam tanda petik yang kita artikan kemarin sebagai ilmu pengetahuan, pemahaman tentang benda, segala benda yang Allah ciptakan. Kemudian Allah tanyakan semua apa yang diajarkan kepada Adam tadi kepada para malaikat, dan ternyata malaikat tidak mampu menjawab karena mereka belum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tunduk takluk di hadapan Allah seraya berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, kemudian Allah tunjukkan kemuliaan Adam di hadapan para malaikat, maka Allah katakan, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Sekarang Adam, engkau sebutkan semua nama yang tadi kutanyakan kepada malaikat dan mereka tidak bisa menjawab. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika Adam mampu menyebutkan semua nama-nama yang malaikat tidak tahu, maka Allah kembali tegaskan pernyataannya di 3 ayat sebelumnya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sebelumnya kan Allah katakan, aku tahu apa yang ada yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Tusirruna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah ulangi lagi dengan perkataan tadi, bukankah sudah aku katakan sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi, dan aku tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan di hadapanku dalam wujud ketidaksukaan terhadap diciptakannya Adam. Namun Allah lebih tahu lagi apa hasud yang ada di dalam hati iblis ketika merasa bakal dikalahkan kemuliaannya dengan anak kemarin sore yang baru diciptakan, sementara iblis sudah berjuang bersama malaikat untuk mengusir jin yang membuat kerusakan di muka bumi. Malah justru setelah itu Adam yang dimuliakan, bukan ia. Maka Allah katakan, aku tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kalian. Khitab ayatnya adalah kepada iblis. Nah, sekarang kita masuk ayat berikutnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 34. Setelah malaikat tahu kemuliaan Adam, kelebihan Adam dibandingkan mereka, maka kemudian Allah perintahkan kepada seluruh malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama, maka kemudian kami berkata kepada seluruh malaikat tadi, usjudu, hendaklah kalian semua sujud li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, menentang perintah Allah untuk sujud tadi karena ada sifat takabur, sombong, merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan Allah katakan sesungguhnya iblis termasuk orang-orang kafir, termasuk makhluk yang kafir atau menolak perintah kepada Allah, menolak taat kepada Allah. Jadi kafir ini bukan cuma maknanya tidak beriman kepada Allah. Kalau dengan ayat ini, kafir itu bukan berarti tidak beriman. Mengapa? Karena iblis itu tidak mungkin tidak beriman kepada Allah. Orang dia berhadapan langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Tapi mengapa dimasukkan ke dalam minal kafirin? Karena dia tidak mau taat kepada Allah. Percaya kepada Allah namun tidak mematuhi perintah Allah, menentang perintah Allah.
Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini ada beberapa hal penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, berkenaan dengan sujud itu. Wa hadhihi karamatun 'azimatun minallahi ta'ala li Adam. Sesungguhnya perintah sujud Allah kepada malaikat yang ada saat itu adalah wujud kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam, kemuliaan yang sangat besar. Menunjukkan kemuliaan manusia di hadapan para malaikat. Imtanna biha ala dzurriyyatihi, dan ini juga menunjukkan bahwa bukan cuma Adam yang dapat kemuliaan itu, tapi ia turunkan kepada anak keturunannya. Diceritakan kepada kita cerita ini agar kita merasa bahwa kita memiliki kemuliaan, agar kita bangga dalam arti positif ya, bukan dalam arti negatif, merasa bangga dan akhirnya kita lupa diri, tidak. Tapi dalam arti positif, kita menghargai eksistensi kita, keberadaan kita, karena kita diciptakan memiliki kelebihan, kemuliaan daripada para malaikat. Haitsu akhbaru annahu ta'ala, dan itu ditegaskan ketika Allah perintahkan para malaikat, al malaikata bisujudi li Adam. Ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, di sini diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak sekali hadis yang menceritakan tentang bagaimana penguatan tentang perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini ada 3 atau 4 saya baca saja salah satunya. Wa qad dalla 'ala dzalika ahaditsun aidan katsirah. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang peristiwa Allah yang memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Minha hadisus syafa'ah al-mutaqaddim. Di bab tentang syafa'ah, di beberapa ayat sebelumnya bercerita tentang syafaat, diceritakan hadis Musa alaihissalam ketika Nabi Musa berkata di akhir zaman nanti, Rabbi arini Adam, ya Allah, manu Adam, tunjukkan kami yang manu Adam, alladzi akhrajana wa nafsahu minal jannah, yang telah mengeluarkan kami anak keturunannya dan dirinya sendiri dari surga. Falamma ijtama'a bihi, ketika Allah kumpulkan dengan Adam dan seluruh nabi-nabi yang lain, qala, maka Nabi Musa berkata kepada Adam, anta Adam, kau ini ya Adam, nenek kami, moyang kami, alladzi khalaqahu Allah biyadi, yang Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Kita tahu riwayat bahwa sesungguhnya Adam itu diambil dari 7 bentuk tanah yang ada di muka bumi, dan Allah sendiri yang merangkainya, membentuknya, membentuk jemarinya, membentuk kakinya, membentuk badan, seluruh anggota tubuhnya dengan jemari Allah. Jadi jangan dipahami bahwa Tuhan itu punya jari, jangan. Tapi menunjukkan bahwa Allah yang menggenggam langsung dalam proses penciptaan Adam. Maka kata Nabi Musa, anta Adamul ladzi khalaqahu Allahu biyadi. Apakah engkau Adam yang badanmu diciptakan langsung dengan tangan Allah? Wa nafakha fihi mir ruhihi, dan yang ditiupkan langsung di dalam badanmu di antara ruh Allah. Ruhnya Allah. Wa asjada lahu malaika, dan Allah buat malaikatnya sujud kepada kamu. Akhirnya dijawab oleh Nabi, memang aku inilah. Panjang hadisnya itu, di sini hanya disampaikan itu saja. Wa qala dzakaral hadis kama sayati, insyaallah hadis ini akan dijelaskan kembali nanti ketika cerita tentang proses penolakan iblis, penolakan iblis dari kalangan jin tidak mau sujud di dalam surat Al-Isra atau surat Al-Kahfi. Akan ada keterangannya. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka hadis ini menjelaskan tentang adanya eksistensi perintah Allah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, menegaskan tentang kelebihan Adam dan kita sebagai anak keturunannya di hadapan para malaikat. Wa hadzal gharb, bahwa sesungguhnya perintah Allah untuk sujud kepada Adam ini dimaknai bukan hanya sujud dalam arti penyembahan. Jadi ada yang mengatakan bahwa
sesungguhnya iman iblis itu lebih tinggi daripada manusia, daripada malaikat. Mengapa? Karena malaikat mau diperintahkan sujud kepada Adam. Ado, kalau kamu jengok di YouTube di beberapa keterangan wong-wong yang agak nyeleneh, ngatakan iman paling tinggi itu imannya iblis. Mengapa? Dia hanya mau sujud kepada Adam. Padahal sebenarnya Bapak Ibu-ibu, ulama sudah membahas tentang hal ini, bahwa perintah Allah kepada malaikat dan iblis yang saat itu namanya Azazil belum disebut iblis. Ketika dia menolak untuk sujud baru disebut iblis. Sebelumnya Azazil dari bangsa jin yang naik derajatnya menjadi malaikat karena baktinya kepada Allah, ibadahnya yang tinggi kepada Allah. Nah, ketika Allah perintahkan malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam, bukan dalam makna ibadah, bukan berarti menyembah kepada Adam, akan tetapi itu adalah merupakan ikraman wa ta'ziman ilaihi, berupa menghormati, memuliakan Adam. Makanya kita tahu sebelum Islam datang, Bapak Ibu-ibu, tradisi yang ada di kalangan manusia ketika mereka menghormati sesuatu, mereka sujud. Kalau kepada, mohon maaf, misalnya penyembah patung, itu karena menyembah kepada patung. Tapi ketika mereka menyembah kepada raja, itu bukan berarti mereka menyembah dalam arti ibadah, akan tetapi menunjukkan kemuliaan, memuliakan seseorang. Maka kita tahu di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yakub dan istrinya datang dalam keadaan buta, mohon maaf, sudah sembuh dari kebutaan karena dibawa baju oleh kakak-kakaknya, dibawa baju Yusuf. Maka dia, wa inna hadza lariha Yusuf, ini mambu Yusuf ini. Maka serta-merta butanya sembuh. Ketika dia berangkat ke Mesir, maka Yusuf dudukkan ayahnya di atas singgasana dan mereka qaulahu sajidin. Mereka semua sujud di hadapan ayahnya. Itu bukan berarti menyembah, akan tetapi wujud pemuliaan kepada seorang ayah, kepada orang tua. Maka kita tahu tradisi orang-orang yang menyembah sujud kepada manusia yang lain. Ketika ada relasi kekuasaan yang rendah, sujud kepada yang lebih tinggi. Yang lemah sujud kepada yang lebih kuasa. Hanya saja Firaun ketika merasa dirinya hebat, disembah, disujuti oleh seluruh manusia, maka merasa dirinya akulah Tuhan, karena manusia sujud galau dengan aku. Itu saja kebablasannya Firaun, ketika dia merasa seluruh manusia takluk dengan aku dan akulah ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang besar. Nah, balik ke cerita tadi, bahwa sesungguhnya perintah Allah kepada malaikat dan Azazil itu bukan menyembah kepada Adam, akan tetapi mengakui kelebihan Adam dibandingkan mereka dan memuliakan Adam atas kelebihan itu. Jadi saya ingin membantah kalau ada yang ngomong, oh iblis itu imannya paling hebat. Orang yang tidak memahami tentang sejarah, karena siapa yang meragukan keimanan malaikat? Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, tidak mungkin menentang perintah Allah. Tapi malaikat tahu perintah itu bukan dalam arti menyembah, akan tetapi bentuk pemuliaan kepada Adam. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di sini dikatakan wal ghardu anna Allah Ta'ala lamma amara al malaika bis sujud li Adam dakhala iblis fi khitabihim. Yang dimaksud di sini ketika Allah di dalam kalimat itu kan dikatakan wa idz qulna lil malaikah, ketika kami berkata kepada malaikat. Tidak kata iblis di situ kan disebut. Tapi mengapa ketika Allah perintahkan malaikat sujud, iblis tidak galak sujud, iblis yang kena marah? Padahal yang disebutkan cuma malaikat. Kan ada yang nak ngajak berdebat model itu. Di ayat itu, ayat 34 itu dikatakan wa idz qulna, dan ketika kami berkata lil malaikah, kepada malaikat, usjudu li Adam, hendaklah kalian semua sujud kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Padahal iblis bukan malaikat. Maka di ayat ini memang ulama tafsir berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya iblis itu memang sudah masuk level malaikat. Di sini dikatakan wa in lam yakun min unsurihim, meskipun dia bukan diciptakan semisal malaikat, bukan berunsur dari unsurnya malaikat, illa annahu kana qad tashabbaha bihim wa tarassama bi af'alihim. Karena dia sudah mencapai kedudukan seperti malaikat. Dia berpakaian seperti malaikat, wujudnya serupa seperti malaikat, perbuatannya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah sama seperti malaikat. Falihadza dakhala fil khitabi lahum, maka iblis di dalam kalimat itu termasuk ke dalam golongan malaikat meskipun dia bukan berasal dari malaikat. Kemudian Bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, karena inilah ada beberapa ulama tafsir yang berbeda pendapat dalam memahami siapa hakikat iblis itu. Apakah memang dia memang malaikat? Jadi macam-macam, ini banyak keterangannya Pak. Ada lebih dari 6 pendapat yang mengatakan. Namun kalau mau kita rangkum, ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari kalangan jin. Itu pendapat yang pertama. Dan kemudian diangkat, itu yang saya ceritakan di awal, namanya Azazil dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan dia sebenarnya malaikat. Tapi malaikatnya ada, bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat ini ada berdasarkan tempat ada 2 macam. Malaikat langit dengan malaikat bumi. Berdasarkan bentuk, malaikat ini ada 3 macam. Ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 3, ada yang bersayap 4. Levelnya itu Pak ya, semakin banyak sayapnya semakin tinggi levelnya. Kalau dia tinggal di langit dunia, sama dunia, itulah disebut dengan malaikat bumi. Ya Pak ya. Tapi kalau dia tinggal di surga, tinggal di langit 1 sampai langit 7, itulah nyebutnya malaikat langit. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan iblis ini adalah kalangan malaikat, tapi bukan level malaikat tertinggi. Tapi dia tinggal di langit dunia. Makanya dia diutus untuk memerangi jin. Setelah jin yang membuat kerusakan mati, yang masih hidup diusir dari tanah, maka mereka berangkat ke laut, tinggal di hutan, tinggal di gunung segala macam. Maka dia lagi naik ke kalangan malaikat, tapi tinggalnya di langit dunia, tidak naik ke langit surga sana, tidak. Langit 1 sampai 7 itu tidak tinggal di situ. Ada lagi yang mengatakan bahwa sesungguhnya dia ini level malaikat paling tinggi. Bahkan dia ini penguasa, penjaga surga. Jadi dia ini punya kuasa, dia yang megang kunci surga. Makanya disitulah diterjemahkan ketika dia dibuang dari surga, marah. Sebelumnya dia yang megang kuncinya, gara-gara Adam inilah, maka dia terbuang dari surga. Jadi karena dia pernah megang kunci, tahu di mana celohnya, untuk ketika sudah diusir dari surga, dia kan pecah masuk lagi, menggoda Adam. Maka dikatakan dia aslinya adalah malaikat penjaga pintu surga. Dia punya bawahan, tapi dikatakan di sini bahwa sesungguhnya dia bukan diciptakan dari nur seperti malaikat, tapi dia diciptakan dari narin samu, ujungnya lidah api yang menjilat. Itulah Azazil diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Namun sesungguhnya kata Imam Ibnu Katsir, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beliau berpendapat bahwa sesungguhnya sekian banyak pendapat itu yang benar, bahwa sesungguhnya pendapat yang pertama mengatakan kana minal jin. Sesungguhnya dia berasal dari bangsa jin, bukan dasarnya malaikat. Maka karena dia merasa dia lebih mulia daripada Adam, wastakbara, merasa dia lebih hebat daripada Adam, lebih dulu diciptakan, memiliki kemuliaan, lebih hebat. Adam baru diciptakan. Tahu-tahu aku disuruh sujud dengan dia, disuruh tunduk di depan dia. Bagaimana mungkin dia mau? Ana nariyun. Dalam beberapa hadis dikatakan, aku ini berasal dari api. Wa hadza tiniyun. Sementara ini berasal dari tanah. Bagaimana mungkin api bisa takluk dengan tanah? Karena iblis merasa api lebih mulia daripada tanah. Padahal hakikatnya api
Tanah, air, terus apa lagi? Angin. Itu kan adalah merupakan bagian di antara komposisi diciptakannya ada 4 unsur yang ada di badan kita nih. Itulah jadi avatar 4 unsur itu kan. Avatar api, avatar itu keyakinan agama yang berbeda. Tapi kalau dalam konsep filsafat lama dikatakan asal dasar manusia ini memang 4 macam itu unsurnya, dari tanah, dari api, dari angin, dan dari air. 4 unsur ini ada kalau di badan kita. Nah, sementara iblis hanya diciptakan dari api. Sementara api ada di badan kita. Iblis tidak punya tanah, iblis tidak punya air. Bapak, Ibu-ibu. Nah, karena kejahilan, pertama kejahilan dia tentang unsur tadi, kemudian yang kedua bukan cuma karena jahil, tapi karena hasud, iri hati, merasa dirinya bakal terdegradasi. Ada budak baru, tahu-tahu naik kelas, kita ditinggal oleh Tuhan. Ya, sama pecah main inilah kira-kira kan. Kita bersahabat lama, kita koalisi lama, masuk koalisi baru, yang lama disingkir ke. Apa dak laju kalang kabut, laju akhirnya nyari presiden baru kan. Mohon maaf ya. Itu yang terjadi saat ini. 2014 pertama kali ngumumkan koalisi dengan presiden yang sekarang. 2019 pertama kali dukung presiden yang sekarang. Giliran sekarang malah ditinggal kan. Akhirnya dia banting setir. Samalah seperti itu fenomenanya. Kita mati-matian berjibaku, berjuang segala macam, ketika jadi ternyata justru orang lain yang didudukkan, orang lain yang ditempatkan dengan segala macam hitungan politisnya. Maka mau tidak mau yang berjuang dari awal ini kan sakit hati. Dan itu yang dialami iblis. Aku bukan cerita partai yang membelot itu, bukan cerita tentang partai yang ada di Indonesia, tapi itulah gambaran yang seperti yang kita lihat dalam dunia nyata. Orang yang merasa berjuang dari awal tiba-tiba sampai di puncak kekuasaan malah justru disingkirkan. Mungkin itu yang dirasakan iblis waktu itu. Aku melok berjuang menghalau jin yang membuat kerusakan di muka bumi. Giliran bumi sudah bersih, aku naik ke langit, uang lain yang dijadikan pemimpinnya. Orang lain yang menjadi khalifah. Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamulah sudah bersih ke bumi kan? Tidak kata lagi jin yang membuat kerusakan. Nah, aku nak ciptakan makhluk baru, dia yang akan jadi pemimpin di muka bumi. Nah, yang melok bersih ini sakit hati. Ngapa bukan aku baik yang dijadikan? Kira-kira seperti itu. Dan saya pikir jamaah sering kita lihat hal seperti itu. Karena hitungan politisnya kan berbeda-beda, keadaannya bisa berbeda-beda. Bapak-bapak, lain halnya kalau seandainya partai tadi mungkin 30% setara dengan partai yang besar tadi kan, mungkin dia berpikir karena dia lolos parlemen threshold, partai tidak lolos ya, cuma berapa persen begitu kan, tapi tidak besar dibandingkan partai-partai yang lain. Nah, berhubung ada partai siko yang di atas 10%, yang ini yang diambil akhirnya. Itulah politik. Dalam politik tidak ada teman abadi. Teman hari ini besok bisa jadi musuh. Musuh hari ini besok bisa jadi teman. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Selama sama kepentingannya pacak berkawan. Kapan berbeda kepentingannya, kawan jadi lawan. Bapak Ibu, makanya kalau kita di masjid ini jangan berpolitik. Niat kita untuk ibadah. Meskipun kalau seandainya orang yang membawa agama dalam kancah politik tidak salah, jangan kita dengan segala asumsi bahwa politik itu kotor segala macam. Kapan ada wong kiai yang mulai ingin terjun ke politik serta merta salah? Tidak. Karena politik penting di negara kita. Kalau kita tidak berpolitik, orang-orang bersih, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang alim tidak mau berpolitik, maka yang tinggal di dunia politik hanya orang-orang kotor. Maka harus ada orang-orang berani, walaupun resikonya akhirnya kan dikatoi dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang-orang alim sadar kami mungkin tidak mampu berpolitik, tapi kalau ada yang mampu dan dia memang betul-betul siqah, punya amanah, punya sifat-sifat baik, itu yang kita pilih. Jangan dianggap bahwa politik itu kotor maka kita tinggalkan sama sekali. Gara-gara kita menganggap politik kotor, kita tinggalkan politik, akhirnya kita diatur oleh wong yang kotor. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maksud aku tuh ujung-ujungnya pilihlah Pak Syarial.
Haji alhamdulillah lolos ya. Walaupun nomor paling akhir alhamdulillah lolos. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita tadi, merasa dirinya lebih mulia, tapi sesungguhnya bukan hanya kemuliaan itu, dia merasa iri hati. Budak baru kemarin sore berjuang tidak melo, tahu-tahu dia yang akan dijadikan khalifah. Maka menolak, dia tidak mau sujud. Maka Allah katakan wa kana minal kafirin. Saya katakan tadi, Allah anggap, Allah masukkan iblis adalah termasuk makhluknya yang menentang perintah Allah. Maka makna kafir di sini bukan hanya tidak percaya kepada Allah. Meskipun percaya namun tidak taat, itu bisa juga disebut dengan kafir. Bapak Ibu, kita jangan-jangan masuk dalam khitab ini. Percaya kepada Allah namun perintahnya tidak kita gawe. Kana minal kafirin. Percaya kepada Allah tapi hukumnya kita ragu ke. Fakana minal kafirin. Percaya kepada Allah tapi giliran larangannya masih kita gawe ke. Kana minal kafirin. Termasuk orang-orang yang menentang perintah Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, caknya nak hujan angin ini. Aku nih balik pemotor. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih lebih kurang 15 menit sebelum azan Isya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Allah murka kepada iblis. Allah perintahkan iblis untuk keluar dari dalam surga. Kemudian Allah panggil Adam. Maka Allah katakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kau boleh makan apa baik sesuka hati kamu, barang yang ada di dalam surga ini. Cuman ada sikok larangannya, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati, apalagi nak makan, dekati pohon ini. Tidak boleh sama sekali. Kalau yang lain silahkan, tapi sikok ini jangan kamu dekati. Patakuna, kalau engkau melanggar, engkau dan istrimu melanggar, patakuna, maka kalian berdua akan menjadi minaz zalimin, orang-orang yang aniaya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau cukup waktunya saya jelaskan, tapi kalau tidak cukup kita sampaikan beberapa. Insyaallah di pertemuan kita tuntaskan ayat ke-35 ini. Yang menariknya pertama, kalimat wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kalimat ini dimulai dengan Adam, tinggallah kau dan istrimu di dalam surga ini. Ulama berbeda pendapat mengenai kapan diciptakannya Hawa. Kalau berdasarkan kalimat ini, artinya Adam itu Hawa diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Jadi Adam tinggal di luar surga. Setelah proses pertanyaan selesai, malaikat sujud, iblis tak galak, iblis dibuang dari surga. Allah ciptakan Hawa, kemudian Allah katakan kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Sekarang Adam sama bini kau tinggallah, masuklah di dalam surga ini. Itu pendapat yang pertama, Pak ya. Namun pendapat yang kedua mengatakan sebenarnya ceritanya berbeda. Jadi setelah iblis dibuang dari surga, Adam diperintahkan masuk di dalam surga. Kemudian Adam tamasya, itulah pokoknya berbaur dengan makhluk, dengan apapun yang ada di dalam surga. Akhirnya merasa kesepian. Tak kata yang semisal dengan dia, yang mirip dengan dia. Karena kecapean bermain, sedih tak kata kawan, tertidur. Nah, dalam riwayat itu dikatakan berdasarkan tafsir Israiliyat, diambil dari penafsiran orang-orang Nasrani dan Yahudi di dalam keyakinan mereka sebelumnya, bahwa sesungguhnya saat itulah Adam tertidur, kemudian Allah ambil tulang rusuk yang sebelah kiri, yang adla'aha, yang paling bengkok. Mohon maaf, yang bengkok itu yang ini apa yang di pojok? Yang paling pucuk. Adla'aha itu yang paling sini. Kalau ini kan melengkung, tapi yang bengkoknya patah nih itu yang pucuk. Maka dikatakan, tidak tahu
Ada tak tulang kita sebelah sini? Laju meriksa galau. Bukan, ini kan apa, tasbih saja, permisalan saja. Dalam hadis Nabi dikatakan khuliqal mar'atu kaddila. Jadi perempuan itu diciptakan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Ya Pak ya. Kalau bini sikok cuman sikok, kalau bini 4 habis tulang kita. Mana lagi nak berjalan, men sebelah sini 4 iko hilang. Jadi perumpamaan, kalau kata Nabi dalam hadis tentang itu di bab nikah hadis itu ya, bahwasanya perempuan itu diciptakan seumpama tulang rusuk. Kalau suami berdiam dengan keburukan istrinya, maka dia ikut serta bengkok, melok bengkok lanang ini. Tapi kalau dia keras ngajari bininya supaya lurus, justru yang bengkok ini terlurus tapi tidak sempurna, patah. Wa kasruha, atau ketika tulang bengkok ini patah, itulah yang kita sebut dengan tolak atau perceraian. Makanya suami sebagai kepala rumah tangga harus pintar ngeluruskan tulang yang bengkok ini. Jangan dengan kekasaran, jangan dengan kekerasan, apalagi sampai KDRT, pelisi musuhnya. Tangkap pelisi sekarang, tidak baca masing-masing laki nanganin ini. Bapak Ibu ya, kalau dulu kan bini itu kan dibawa kuasa laki ini kan, mertua tidak boleh punya kuasa, melarang gitu. Nah sekarang tidak baca, masuk penjara menangani wong rumah. Ya Bapak Ibu. Nah kata Nabi seumpama tulang rusuk. Nah tapi di dalam riwayatnya orang-orang Nasrani memang tulang rusuk Adam nian. Gitu ya. Nah logikanya itu tadi ya, terbantahkan kalau seandainya mana yang bininya 4, bininya 5 itu habis tulang rusuk itu. Bapak Ibu ya. Mana wong yang tidak punya jodohnya, artinya tulang rusuknya ada dalam lengkap gitu kan. Nah mohon maaf, aku pernah baca beberapa literatur tentang komposisi tulang rusuk Bapak ya. Ternyata memang jumlah yang kiri kurang 1. Ya Pak. Wallahu alam benar atau salah, aku pernah nengok fotonya, gambarannya. Sebelah kanan jumlahnya genap, yang sebelah kiri ganjil. Mohon maaf, yang di ujung kita ini kan, dia ini kan tulang rusuk di sini kan bertemu, nyangkup dengan tulang punggung ya. Tulang punggung ketemu di sini. Nah, yang ujung sini dari tulang punggung ke sini sampai sini tidak nyambung kan? Gantung dia. Nah, yang sebelah kiri ini kurang sih kok. Wallahu alam bisawab, benar atau salahnya. Tapi yang pasti gambarannya yang pertama, mengapa perempuan diambil dari laki-laki, menunjukkan itulah jodoh kita, pasangan kita tuh apa serasi dengan kita, ngapa karena berasal dari kita. Itu perumpamaannya Pak ya, bahwa sesungguhnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kami ambilkan dari dalam diri kamu, kami jadikan pasangan untuk kamu. Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan sakinah. Menunjukkan bahwa pasangan kita tuh ya jodoh gitu, karena berasal dari diri kita itulah. Maka di dalam hadis ini dikatakan, ketika Adam bangun, nyingok uang yang semisal dengan dia, tapi beda sifatnya. Man anti, siapa kau? Imra'atun, kata Hawa. Aku betina, aku perempuan. Untuk apa kau diciptakan? Aku diciptakan dari diri kamu, litas kunu ilayya, agar kamu mendapatkan kebahagiaan dari aku, agar kamu mendapatkan ketenangan dari aku. Maka saat Adam mendatangi Hawa, disitulah Allah katakan, aku ciptakan kalian berpasang-pasangan dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ada 2 versi yang mengatakan Hawa ini diciptakan sebelum masuk ke dalam surga, tapi ada yang menceritakan berpendapat Adam sudah masuk di dalam surga dulu, baru diciptakan Hawa. Nah setelah itu barulah Allah berkata wa idz qulna, maka Allah berkata kepada Adam dan Hawa, uskun anta wa zaujuka, diamlah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum, maka kamu nak makan apa baik silakan, namun ada sikok pantangannya, la taqrabu hadhihi syajar, jangan dekati pohon ini. Jadi Bapak Ibu-ibu, yang menarik lagi, di dalam Al-Qur'an Allah tidak menyebutkan pohonnya. Namanya pun disebut dengan pohon khuldi, itu yang nyebutnya bukan Allah,
Kata-kata pohon khuldi itu kata-kata iblis untuk menggoda Hawa. Jadi Allah hanya mengatakan hadhihi syajarah, pohon ini. Yang lain boleh, cuman siko pohon ini yang tidak boleh. Nah, ulama berbeda pendapat karena tidak ditemukan hadis yang sahih apa jenis pohon yang dilarang itu. Ada yang danyo galak Pak Latif kagak bertanya, Ustaz, kagak kalau kita masuk surga, manalah pohonnya? Kagak temakan laju kita keluar. Ya, lemak laku ngomong mah itu daripada beliau yang bertanya. Ya Pak ya. Dulu dilarang, nanti saat kita masuk ke dalam surga tidak ada lagi yang dilarang. Semuanya menjadi halal dan boleh digunakan. Apa cerita ini menegaskan kepada kita? Memang sifat dasar manusia ingin tahu. Dak mako tegah. Galo-galo boleh, cuman sikok masih nak dilarang tuh lah. Bu ya, uang rumah jangan neman gino ditegah. Pa jangan neman keluar rumah, pa jangan galak balik malam. Ngapo? Kagak kamu nyari perahu lain. Padahal dia jujur main keluar tuh cuman main gap. Neman gini diomong ke pa jangan melirik, jangan matok keranjang. Ujung-ujungnya bebinian dia. Kepalangan kamu percaya dengan aku. Ibu. Bukan diam ke baik, cuman jangan neman gino. Mohon maaf ya, cemburu itu tanda cinta. Tapi kalau berlebihan itu artinya tidak percaya. Nah, balik ke sifat dasar manusia. Bapak-bapak sudah pernah, ini terakhir ya, penelitian tentang otak. Otak manusia ini tidak kenal kata jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah aku minta izin sekali, baik. Silakan pejamkan mata. Silahkan pejamkan mata. Sudah? Idak ngilang ada aku ada di sinilah. Pejamkan mata. Jangan bayangkan gajah. Jangan bayang ke gajah. Jangan bayangkan gajah. Kira-kira hilang enggak gajahnya? Bapak-bapak, ibu-ibu. Malah justru tambah mesak dia. Di otak kita tidak kenal jangan, Pak. Justru kalimat negatif di belakangnya, yang belakangnya yang muncul. Karena jangan tidak dikenal di dalam alam bawah sadar kita. Makanya menurut psikolog, merintah anak jangan dengan kalimat negatif. Misal, jangan lari-lari nak, tidak boleh. Harusnya duduk mantap-mantap, kagak nyampak. Ya Bu ya, budak ya, jangan lari, tambah kuat dia ngebut. Itu sifat dasar manusia. Kapan uji Allah? Boleh makan galau-galau, cuman siko jangan deketi pohon ini. Pohon inilah yang akhirnya nak diawasi. Apalah isinya? Ngapalah dilarang? Jangan-jangan, jangan-jangan inilah yang merusak. Bapak, ibu-ibu, jadi ibu ya, jangan neman gino melarang wong rumah. Kaki ujung-ujungnya ditombur kenyonian, baru tahu rasa. Ibu ya. Cuman bapak-bapak juga harus menjaga cinta kasih, menjaga kesetiaan. Amin. Bapak ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi gambarannya tentang perintah Allah jangan mendekati pohon, ulama berbeda pendapat apa jenisnya dan lain sebagainya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ada yang mengatakan dia dari sejenis palem-paleman, ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan sumbulah, jenisnya seperti pohon pakis-pakis, jenis paku-pakuan itu. Ada yang mengatakan khintah, gandum dan lain sebagainya. Tapi yang pasti pengetahuan tentang benda pohon itu tidak akan mempengaruhi kualitas iman kita. Yang penting kita tahu waktu itu ada sikok pohon yang dilarang untuk didekati. Nah, ternyata Adam tergoda. Mana cara godanya? Insya Allah di pertemuan berikutnya, ibarat sinetron itu bersambung. Oh, sesungguhnya iblis datang dalam wujud ular, mengatakan kamu itu dilarang karena pohon itu adalah pohon keabadian. Kalau kau makan buahnya, maka kau tidak akan mati, engkau akan naik derajat menjadi malaikat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Cuman aku jawab pertanyaan Pak Latif tadi. Silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang kehidupan di alam akhirat? Khususnya surga dan neraka itu akan
bagaimana kira-kira kehidupan di alam akhirat, khususnya di neraka atau surga, itu apakah seperti di alam barzakh, alam arwah, atau fisik seperti alam dunia? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan apakah kita nanti dibangkitkan ruh saja atau sekaligus dengan jasmani. Yang mengatakan ruh saja beralasan karena kita abadi di sana. Ruh ini abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang konstan itu ruh. Dari sejak kita lahir sampai kita mati berpindah ke alam barzah, ruh kita ini mesak dari kecil, mesak bujang, tua, mati, berubah dak ruh kita? Tidak. Jadi jangan kamu bayang ke ruh budak kecil itu budak kecil. Ruh bujang bentuknya jadi bujang. Kapan dia neman makan gemuk, pecah aku nih ruhnya gemuk. Kapan yang kurus, kurus. Kaget kapan semakin tua lama-lama bongkok ruhnya. Kalau ada yang bongkok maka ruhnya bongkok. Tidak. Jasad ini tidak berpengaruh dengan ruh. Makan minuman yang kita makan tidak mempengaruhi pertumbuhan ruh. Ruh itu konstan dari awal ditiupkan sampai dia dicabut, dia tetap bentuknya sama. Maka dia abadi. Karena dia bagian di antara ruh yang ditiupkan Allah di dalam badan kita. Maka wajar kalau dibangkitkan ruh saja, dia pasti abadi. Khalidina fiha. Tidak mungkin hancur, tidak mungkin rusak. Nah kalau kita dibangkitkan dengan jasad, jasad ini kan dari kecil mesak, tua-tua mati. Ada kotorannya, ada mohon maaf, ini kan tumbuh, rambut tumbuh. Mana kakek? Ada barbershop di sana dah. Ada tukang gunting rambut dah. Kemana rambut kita ini muangnya kakek? Kalau seandainya manjang, Pak Bu, manjang enggak rambut kita di sana? Ya, tumbuh kan jasad, karena jasad tumbuh. Karena dia bertumbuh, ada yang mati, regenerasi baru, ada yang mati. Nah, yang mati, yang rusak ini kemana? Maka pendapat pertama mengatakan kita dibangkitkan cuma ruh, karena dia abadi. Tapi pendapat yang pertama bisa dibantah. Apa rasanya nikmat kalau seandainya cuma ruh? Karena yang merasakan nikmat itu bukan ruh, akan tetapi jasad. Kita makan, Pak ya. Nikmatnya itu terasa, memang ruh merasakan nikmatnya. Tapi yang berdampak terhadap nikmat adalah jasadnya. Kenyang, rasa lemak, mata luas. Itu kan badan yang merasakan. Maka kalau yang diberi nikmat adalah ruh, tidak sempurna surga. Makanya saya katakan ulama teologi berbeda pendapat tentang yang dibangkitkan nanti ruh atau jasad, atau ruh saja atau ruh dengan jasad. Tapi menurut pendapat Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari menjadi mazhab Asy'ariyah mengatakan yang dibangkitkan adalah ruh dengan jasad. Ya, karena yang dibangkitkan ruh dengan jasad, maka segala kebutuhan ruh dan jasad dipenuhi di dalam surga. Mana kehidupannya pasti beda dengan kehidupan di alam barzah. Maka saya umpamakan alam barzah itu kalau ibarat di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, sama pecah uang di dalam penjara. Ya Pak ya, tinggal di kamar, kakek datang waktu besok dia baru bisa keluar, tidak bebas keluar di alam barzah. Tapi kalau di surga dan di neraka sama seperti dunia kita saat ini, kemana baik kita pacak pergi, kemana baik kita pacak nuju. Cuman yang di dalam neraka pergi jauh dikit dirantai wong, kena gebuk, kena tutus. Tapi kalau di dalam surga, mau ke bagian manapun surga dia bisa datang. Tergantung levelnya. Kalau yang cuman di teras, ya tidak pacak naik ke tempat paling tinggi. Tapi kalau yang paling tinggi pacak baik berkunjung ke dulur-dulurnya di dalam surga. Kehidupannya sama seperti kita tinggal di dunia, hanya saja yang membedakan tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi kewajiban untuk beribadah. Kita tidak lagi nyembah Allah, kita tidak lagi nyembah Allah, kita tidak perlu lagi sembahyang, kita hanya tinggal menikmati saja. Dan apapun yang kita rasakan di akhirat nanti, di surga nanti, meskipun ada bandingnya dengan di dunia, tapi cuman ibarat namanya yang sama. Saya cerita dulu, pisang. Kita nyebutnya pisang karena tanaman pisang disebutkan di dalam surga. Tapi jangan kamu samakan pisang di surga dengan pisang yang ada di dunia. Namanya baik pisang, tapi mungkin rasanya
Mohon maaf, sudah pernah aku sampaikan, ada si kok wong dibawa ke pisang makanan dari surga, sudah makan dia ngomong, tetangga sebelah dinjuk pisang oleh malaikat, maka dia makan pisang tadi karena dibagi oleh tetangga banyak pisang ini kan. Tahu-tahu malaikat datang lagi bawa pisang yang sama. Akulah sudah dinjuk tetangga, aku tidak perlu lagi pisang. Apa kata malaikat? Yang kunjuk ke bentuknya baik sama, tapi rasanya beda. Ternyata benda meskipun bentuk dan namanya sama, tapi rasanya tergantung dengan kita. Satu bentuk nikmat, tapi rasanya bagi kita bisa berbeda dengan orang lain. Ribuan kali, bahkan mungkin jutaan kali lipat dari apa yang mungkin kita rasakan nikmat di dunia ini. Jadi itu Pak Haji ya. Kehidupan di akhirat sama seperti kehidupan di dunia, hanya saja tidak ada lagi kerusakan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sekresi, buangan dari. Jadi kita tidak, mohon maaf, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak berkeringat, tidak ada lagi kotoran yang keluar. Rambut kita batas sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi tidak ada yang rambut sampai gara-gara ada kata tukang gunting, laju panjang, rambutnya sampai bermeter-meter, tidak. Tapi proporsional. Maka kita tumbuh dak kate wong tua umurnya antara 30-40 tahun. Antara 30-40 tahun itu umur manusia di dalam surga. Kecuali bagi mereka yang meninggal sebelum akil balik. Kalau mereka meninggal sebelum akil balik, wujudnya seperti anak-anak surga yang diam di dalam tembolok burung surga yang berwarna hijau. Ya Pak ya. Tapi kalau dia sudah meninggal, akil balik, dia baru meninggal, maka nanti yang meninggal umur 17 tahun dibangkitkan umurnya 30-40 tahun. Kita yang meninggal umur 80, 70, 90 tahun, kaget bangkitnya, tidak lagi bertungkat, tidak lagi kabur, bangkit dalam keadaan sehat umur 30-40 tahun. Itulah waktu paling ideal bagi seorang manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Demikian, semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.